Yang pertama adalah ada tabel tambahan. Kalau di dalam buku itu ada tabel tambahan. Pertama adalah X kali Y. Ada juga X pangkat 2, kemudian ada juga Y pangkat 2. Kita bareng-bareng ikuti ini ya. Mulai dari X yang pangkat 2. Sama dengan kita klik sel yang lurus tapi di posisi X-nya, kemudian pangkat 2. Ngeten, betul ya? Kemudian yang Y juga begitu. Kemudian dipangkatkan 2 begini. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian yang X kali Y juga gitu, sama dengan X-nya diklik, kemudian kali Y-nya diklik seperti ini. Kemudian turun ke bawah, set seperti ini. Antara X, Y, X pangkat 2, X, Y pangkat 2, X kali Y ini semuanya membutuhkan sigma. Kita jumlah semuanya. Untuk yang X-nya 346, kemudian Y-nya adalah 751, kemudian X kali Y, X pangkat 2-nya sekian, Y pangkat 2-nya sekian, dan X kali Y-nya sekian. Kita pakai rumus ini, ya. Pertama adalah N, ini 10, saya tulis di sini. Kemudian sigma XY, X kali Y itu ini, sigmanya itu berarti ini. Boleh saya rujukkan ke situ. Kemudian dikurangi, saya kasih jeda di sini. Sigma X berarti yang ini. Kemudian kali sigma Y berarti yang ini. Baik. Ini dikalikan, ini juga dikalikan. Yang ini dikalikan 264 60 kali 10 itu munculnya. Kemudian ini juga saya kalikan. Sigma X kita kalikan dengan sigma Y, ini munculnya. Kemudian dikurangi, saya taruh di sebelah sini sama dengan depan. Kemudian dikurangi yang ini, hasilnya adalah 4754. Itu untuk yang atas atau pembilang. Sekarang kita coba hitung yang penyebut. Ada akar di sini. Kemudian N kali sigma X kuadrat. N-nya adalah 10. Sigma X kuadratnya adalah ini. Kita langsung rujukkan ke situ. Kemudian dikurangi. Dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Sigma X yang dikuadratkan. Artinya sama dengan sigma X itu kan yang ini, bukan yang ini, tapi yang ini, sigma X yang dikuadratkan. Bedakan dengan sigma X kuadrat. Ini sigma X yang dikuadratkan. Berarti ini pangkat 2. Ya. Kita kalikan dulu yang ini. 10 kali ini dapat sekian. Yang ini tetap atasnya tetap kita ambil, kemudian kita kurangi Bapak Ibu. Kita kurangi antara hasil yang N kali sigma X kuadrat ini, kita kurangi dengan sigma X yang dikuadratkan. Dapatnya 7684. Tapi belum berhenti di sini. Karena ini ada operasi akar. Karena ini ada operasi akar. Akar itu bisa kita hitung dengan SQRT. Square root kalau tidak keliru. Kemudian kita klik yang mau di akar ini, kita tutup kurung ini 87,6584. Ini hasil yang ini toh. Kemudian kita hitung lagi hasil yang sebelahnya ini ya, hasil yang amit ini. Kemudian nanti kita kalikan, kemudian kita buat bagi dengan yang di sini. Oke, N kali sigma Y, N-nya 10. Kemudian sigma Y kuadratnya bukan ini tapi ini, sama dengan 56841 ya. Dan dikurangi dengan sigma Y yang dikuadratkan. Ini dikuadratkan sama dengan ini sigma Y tutup kurung kuadrat pangkat 2. Oke. Kemudian kita kalikan ini N sama sigma Y kuadratnya, cukup mudah. Kalikan ke sini dapat sekian.
Ini tetap saya ambil dari atasnya. Kemudian tandanya adalah kurang, kita kurangi. Belum selesai operasi ini. Kenapa? Karena masih ada akar. Silakan untuk diakar. Buka kurung, ini tutup kurung B66. Oke, ini penyebutnya, tapi belum selesai ini. Ini tanda kali. Berarti saya butuh mengalikan hasil jawaban ini benar dengan hasil jawaban ini. Segitu ya. Terus saya taruh sini. Pembilangnya tadi ini 4754, penyebutnya dapat ini. Tinggal saya bagi. Sampun. Baik, kita lanjutkan untuk menghitung peningkatan reliabilitasnya J. Jumlah soal awal itu 20. Kemudian ditambah dengan penambahannya yang homogen 10. Kalaupun di sini 40, saya ambil contoh lain. 40 kita anggap 1, berarti 10 ini berapanya 40? Sama dengan 1/40. Ini jadinya. Kemudian J-nya itu kita tambahkan antara yang satu ditambah dengan penambahannya tadi. Soalnya kita kan tadi 20 ditambah 10. Maka 20 ini rasionya jadikan 1, kemudian 10 penambahannya itu ditambah sepirone, ditambah setengah. Kalau saya tambah 5, berarti ditambah seperapate. Kalau saya tambah 4 soal yang homogen, berarti ditambah 1/5 nih. Dan J itu adalah rasio ini, jumlah butir soal setelah dan sebelum. Setelahnya 0,2, sebelumnya adalah 1. Yang saya pahami dari pemahaman di modul seperti ini. 20 soal awal ditambah homogen 10, berarti rasionya adalah 20-nya itu anggap 1, penambahan 10 itu berapanya 20? Setengahnya, berarti rasionya adalah 1,5. Jumlah rasio sudah memahami ini? RX ini yang kita cari, reliabilitas setelah ditambahkan butir soal. Kalau RYY-nya adalah angka reliabilitas yang sudah kita dapatkan setelah perhitungan ini tadi, sebelumnya ini 0,82. Ayo kita hitung. Kita mencari RXX atau reliabilitas setelah penambahan butir soal dengan tambahan 10 atau penambahan setengah dari jumlah butir soal aslinya. J itu kan rasio tadi, kita ambil 1,5. Kemudian RYY itu adalah reliabilitas sebelum penambahan butir soal. Ya ini diambil, saya tulis 0,82 ini. Kemudian kita kalikan kan, mintanya ini kali sama dengan kali ini. Oke, pembilangnya sudah ketemu, J kali RYY itu dapat 1,23. Kemudian kita penyebutnya. Untuk angka 1 di depan itu saya tulis lagi J-1 itu kan sama dengan J nya tadi 1,5 dikurangi angka 1, jadinya 0,5. Kemudian di sebelahnya ada RYY, ini ya tulis saja 0,82. J-1 itu 0,5, RYY nya 0,82 kali, ini kan kali maksudnya, dapatnya 0,41. Akhirnya di sini penyebutnya adalah sama dengan 1 yang di depan ini ditambah dengan hasil pengurangan dan pengalian dengan RYY ini sekian. Akhirnya tinggal saya bagi antara pembilang dibagi dengan penyebut dan dapatnya adalah 0,87.